Shalom guys, sebelum masuk pada konten, please subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Gue bakal seneng kalau kalian berkenan untuk share postingan gue. Kalau kalian punya saran atau request buat konten-konten gue selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Check it out. Ini dia lanjutan obrolan asik gue bersama Julia Ferawati. Nonton part satunya ya, ada di deskripsi. Emosi yang luas, ntar lo lempar kena orang lagi. Ya kan kita ngelemparnya tuh bukan lo diri tegak ngelempar gitu, bukan gitu posisinya. Posisinya kayak jadi bowling. Posisinya tuh kayak setengah membungkuk gitu loh. Oke. Jadi bolanya itu karena dia tadi gue bilang dia apa sih lingkaran ya, si bolnya ini ya lingkaran gitu kan. Jadi kita tuh kayak ngejalanin apa sih pas kita pegang, kita tuh ngegelindingin. Jadi posisinya ngegelinding kayak ban gitu dong? Iya kayak gitu. Bener deh kalau kayak ngegelindingin gitu ban, kayak lo ngedorong ban gitu ya? Dibayangin tuh kayak gitu. Oke, waduh bisa sampai sejauh 25 meter gimana caranya? Itu kayak butuh teknik bisa sampai 25 meter ngegelindinginnya. Tapi bolanya sih kecil, maksudnya nggak berat gitu. Jadi dia tuh ada size-nya juga. Size-nya itu dari ada yang 2, 3, 4 gitu. Jadi size-nya tuh beda-beda juga. Jadi kalau yang 2 itu biasanya bolanya tuh bolnya itu lebih kecil. Terus yang 3 tuh sedang kayak gitu. Nah kalau yang size 4 tuh biasanya buat cowok-cowok gitu, karena kan dia juga lebih besar. Jadi buat cowok yang tangannya lebar-lebar, yang cengkramannya lebar-lebar tuh biasanya pakai yang 4. Kalau cewek-cewek sih biasanya kalau nggak 2, 3. Dan dia nggak berat sih, paling kayak satu bolnya itu ya kalau dihitung itu mungkin sekitar sekilo kali ya, paling berat ya, paling berat. Oke, berarti dia digelindingin gitu. Oh, dia prinsipnya hampir-hampir sama kayak bowling juga kan, ukuran bolanya beda-beda ya beratnya ya? Kayak bowling kan juga size-nya kan beda-beda tuh. Nah gitu, jadi kita bisa sesuaiin sama besar tangannya. Ini telapak tangan kita ya kan? Mungkin telapak tangan kita kecil, kita pakai size yang lebih kecil. Kalau telapaknya yang lebih besar, pakai size yang besar gitu. Nah jadi lu kan tadi punya 4 bol, gue punya 4 bol. Nah si jacknya nih misalnya udah di posisi nih, misalnya lu tadi udah bener nih posisinya, range-nya di angka 25 misalnya gitu ya. Dan lu abis itu lu ngelempar nih bol pertama lu gitu kan, terus abis itu gantian gue, abis itu lu lagi, abis itu gue gitu. Jadi ganti-gantian, bukannya lu langsung 4 bol gitu lu yang lempar, enggak, jadi ganti-gantian mainnya. Nah nanti untuk mengukur, untuk nentuin yang menang sama yang kalah di mana? Nah itu dia, jadi kita itu harus deket-deketan sama si Jack. Siapa yang paling deket sama Jack itu yang dapat poin. Paling deket, jadi misalnya Jacknya di 25 meter, jadi kita harus lebih di bawah 25 meter dong? Enggak gitu, jadi kalau bisa lu nempel sama Jacknya, malah itu yang paling bagus. Maksudnya hasil lemparannya nempel ke Jack itu? Iya, jadi si bol lo itu kan lu gelindingin tuh. Nah si bol lo itu kalau lu sampai nempel sama si Jack itu bagus. Jadi kan lu paling dekat sama si Jack, lu sampai nempel kan. Oh jadi waduh. Jadi kita nggak sih ngebayangin? Iya maksud gue bisa dari jarak segitu terus harus deket sama si Jack itu gitu loh. Aduh itu itu emang bener mainnya feeling sih kalau buat gue ya. Feeling so good. Gua kan jadi di Silon ini juga kan memang ada kelas-kelasnya. Jadi ada kelasnya itu kalau buat tunanetra ada 4 kelas. Paling pertama tuh kelas blind total. Terus habis itu blind 2 itu termasuk gue nih, yang jarak penglihatannya deket gitu kan antara
uh, 0 sampai 3 meter itu buat goal. Nah terus habis itu blind 3 itu 3 sampai 6 meter. Jarak penglihatannya 4 itu di atas 5 meter. Iya. Gitu. Jadi kita klasifikasinya juga beda-beda. Jadi kalau yang totally blind tuh mainnya yang sama totally blind gitu. Jadi sebelum kita tanding kita dites klasifikasi jarak penglihatan. Oke, iya jadi buat para viewers di tunanetra itu ada yang totally blind, ada juga yang low vision atau lemah penglihatan. Nah, lemah penglihatan ini juga terbagi-bagi lagi ya, ada yang jaraknya berapa gitu ya, dikategorikan kayak gitu lagi berarti di lawn ball ini ya. Betul gitu. Nah di khusus di si lawn ball ini klasifikasinya tuh kayak gitu. Nah jadi kalau bagi gue sendiri emang sih gue nggak totally blind, tapi kan gue juga jarak penglihatannya deket ya. Jadi gue juga benar-benar main feeling aja sih gitu ya, dengan karantina latihan berbulan-bulan ya melatih feeling itu. Karena kan kita benar-benar 22 meter aja udah nggak kelihatan lah, udah nggak kelihatan sejangkauan mata low vision itu udah nggak kelihatan gitu kan. Enggak ada yang ngeliat sih sebenarnya, sejauh-jauh dia low visionnya udah jarak kelihatan. Minimal 22 meter yang nggak ada yang ngeliat. Jadi semuanya cuma main feeling aja gitu. Nah tadi kan dari setiap lemparan itu nilainya yang lebih tinggi yang lebih dekat ke jack. Betul. Nah dari 4 lemparan itu apa diakumulasi untuk nentuin yang menang atau gimana? Ya, jadi kalau menang secara gamenya itu adalah siapa yang mencapai poin 21. Atau kalau nggak ada yang mencapai 21, waktunya 2 jam. Jadi kalau 2 jam udah main, nggak ada yang sampai 21 poin, ya udah nanti dilihat siapa yang poinnya paling tinggi. Waduh, non-stop 2 jam gitu, udah ganti-ganti gitu. Ganti-ganti, astaga. Iya. Waduh. Kebayang gak sih? PR. Amazing sih, lumayan. Mana mainnya kan outdoor ya. Outdoor tuh panas minta ampun. Pokoknya gue pas lulus dari APG, gila gue hampir kayak ini. Kayak apa sih, orang Afrika gimana gitu. Langsung ganti warna. Setiap hari dijemur. Iya sih, kalau 2 jam di pertandingannya pun di APG gitu, 2 jam gitu. Iya, itu pertandingan internasional kayak gitu memang. 2 jam. Tapi kalau misalnya udah ada yang mencapai 21, selesai. Ya sebelum 2 jam udah berhenti. Gitu. Okay. Nah, cara perhitungan poinnya itu tadi kan gini, tadi kan kita balik lagi nih ke per game-nya gitu kan. Jadi tadi kan udah lempar jack, lo ngelempar bola 1, gue ngelempar lagi 1 gitu kan, sampai bola kita habis ya kan. Nah nanti dilihat tuh di depan, diukur sama ada wasitnya nanti kan, yang ukur. Jadi dia tuh selalu bawa meteran. Jadi diukur siapa yang paling deket. Nah dari 4 si bolnya ini belum tentu 4-4-nya deket. Bisa jadi cuma dalam 1 frame itu cuma dapat 1 poin. Jadi walaupun bolanya 4 belum tentu semuanya deket gitu. Jadi dilihat siapa yang paling deket dalam 1 frame itu, bisa jadi cuma 1 poin. Bisa jadi juga sih 4-4-nya bola kita yang paling deket bisa juga. Cuman jarang, biasanya mah seringnya 1 frame itu ya dapatnya 1 poin. Paling bagus ya 3 gitu kan, atau 2 kayak gitu. Jadi kita harus ngumpulin kita main berapa frame sampai dapat poin 21, atau kalau nggak sampai 21 ya 2 jam. Aduh. Karena kalau setiap frame misalnya setiap frame kita cuma dapat 1 poin ya kan, nggak nyampe 21. Waduh, iya sih. Gitu. Iya. Berarti tiap habis ngelempar itu wasit langsung ngecek meterannya, pakai meteran itu. Sampai habis dulu. Sampai 4 bol itu pemainnya semua bolanya habis. Sampai lu misalnya sampai 4 bola, gue sampai 4 bola gitu. Kalau udah terakhir baru
dia ukur siapa yang paling dekat. Bukan nggak setiap melempar diukur gitu, enggak. Jadi udah terakhir, berarti di depan posisinya udah ada 8 ball gitu kan. Jadi diukur bola siapa yang paling dekat. Nah ini posisi ngelemparnya, misalnya dua pemain. Kalau kayak model tenis meja kan hadap-hadapan. Nah kalau lawn ball ini kita samping-sampingan atau gimana? Atau ada track-tracknya masing-masing? Ya, jadi si lawn ball ini kita mainnya satu track lah gitu ya, satu baris gitu kan. Nah di sebelum kita ngelempar tadi yang gue bilang, kita ada posisi kotak yang kalau untuk tunanetra itu ditandain pakai kayak keset karet gitu. Jadi kita dirinya di situ. Jadi di situ pas mau ngelempar, kita posisinya di situ baru boleh gitu. Di luar daripada karpet kita dihitungnya dis. Nggak boleh. Nah misalnya nih lu ngelempar, lu kan berarti harus diri di kotak keset itu kan. Lu ngelempar nih, udah nih lu udah selesai, si bola lu udah nyampe depan. Nah terus baru gue gantian, lu keluar tuh dari si keset itu, baru gantian gua yang masuk keset itu ngelempar lagi, ntar gantian lagi lo yang masuk gitu. Jadi ganti-gantian gitu kan. Kalau yang tunanetra itu kan dia punya guide, jadi guide-nya itu yang ngarahin. Nah sekarang kan tadi lo megang 4 bola, gua 4 bola. Gimana caranya sampai bolanya jangan sampai ketukar gitu kan karena kita gantian ngelemparnya. Gimana caranya si wasit ini ngelihat bolanya ketukar nggak sih? Ya itu tadi, karena kalau tunanetra itu kan masing-masing ada guide. Ada guide-nya itu orang awas pastinya yang ngasih tahu kita bolanya yang ini, lo bolanya yang itu gitu. Jadi ada si guide yang biasanya, apalagi kalau untuk yang total kan harus diambilin kan bolanya. Gitu. Jadi ada pendamping yang masing-masing atlet tuh ada pendampingnya. Wah, kayaknya seru juga, nggak segampang yang orang suka bilang itu kan. Orang kadang cuma bilang itu dilempar-lempar, digelinding-gelindingin doang kok, gini nggak gitu kayak. Waduh, nggak sama sekali sih. Kalau buat gua mah itu benar-benar apa ya, harus, apalagi itu buat tunanetra, feelingnya tuh harus benar-benar dilatih deh. Bayangin sih kita nggak ngelihat gitu kan sasarannya tuh di mana ya kan. Terus apa sih jaraknya juga berubah-ubah kan, setiap frame itu kan jaraknya nggak sama. Kadang jadi nih misalnya udah habis nih, lo 4 ball, gue udah 4 ball, udah habis kan, frame pertama selesai nih. Misalnya lo dapetnya pasti ukur sama wasit, ball lo yang deket 2, berarti lo dapet poin 2, gua 0. Nah di situ kita pindah ke frame berikutnya, karena lo yang dapet poin, lo balik lagi ngelempar si Jack tadi, dan posisinya kan belum tentu sama di 25 meter. Iya, bisa betul. aja kurang, bisa aja lebih di 28. Nah lo feelingnya gimana lagi tuh? Bisa ngedeketin si Jack yang posisinya udah beda lagi, kayak gitu loh. Iya. Sesimpel itu sih, emang benar-benar ya itulah, harus dilatih gitu kan. Selama karantina itu ya itu fungsinya sih. Sabar banget, mesti bener-bener gimana ini ya, fokus terus tenaganya gimana supaya dapetin poin tinggi gitu kan. Betul, karena kita ngelemparnya itu jaraknya juga, kalau bowling kan jaraknya sama ya, maksudnya si pinnya kan nggak pindah-pindah kemana-mana kan, dan nggak terlalu jauh gitu. Kalau kan. bowling kan jaraknya nggak terlalu kita jauh. juga apa sih, nggak harus deket-deketan, penting kita sekenceng-kencengnya kita jatuhin gitu kan. Kalau ini enggak, kita harus benar-benar jaraknya udah ganti-ganti setiap frame, udah gitu kita tuh harus ngedeketin gitu kan, bukan harus ngejatuhin, enggak, harus ngedeketin. Dan yang lebih parah lagi adalah si ballnya ini, kan tadi gue bilang tuh ballnya kalau dibayangin dia kayak ban gitu ya, dan dia itu ketika lo gelindingin dia tuh larinya bukannya lurus, jadi kanan kirinya itu walaupun bentuknya sama, kelihatannya sama gitu, seimbang, tapi itu dia beratnya berbeda, jadi dia bakal belok. Waduh. Itu jadi positif. Nah ini yang lebih ribet lagi. Jadi dia tuh ada kalau di bolanya itu, kalau gue deskripsiin, kanan kirinya tuh kayak ada lingkaran, ada sebelah
sebelahnya tuh lingkaran yang gede, sebelah kecil tuh sebelahnya lingkaran gede, sebelahnya lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil ini biasanya kalau lo gelindingin, dia bakal, misalnya posisi lingkaran kecil ada di sebelah kiri. Nanti pas lo gelindingin, biasanya si bolnya ini bakal udah lo lempar, nanti dia di depan tuh bakal belok kiri. Jadi kayak pisang gitu loh. Oke, ya. Karena kan nggak sama jadi ya, nggak rata. Langsung lurus gitu kan, enggak. Jadi, nah misalnya lu pindahin lagi nih si lingkaran, si bolnya ini yang lingkaran kecilnya di sebelah kanan. Nah nanti pas lu gelindingin, dari pertamanya sih dia nggak langsung belok, jadi lurus dulu. Nah nanti kira-kira udah pertengahan sampai dia udah mau berhenti, itu dia bakal belok, bakal kayak pisang gitu melengkung. Nyerong ya dia. Iya, nyerong gitu. Nah itu lagi feeling yang harus, itu tuh ada namanya. Jadi kalau posisi itu namanya ada backhand, ada forehand. Jadi kalau backhand itu tadi yang lingkarannya kecil, kalau forehand yang lingkarannya besar. Jadi kita main strategi. Jadi si lawn ball ini bukan asal ngelempar gitu aja, jadi main strategi. Jadi kita kan di depan nih, misal tadi kayak lu udah ngelempar 3 bola aja, masing-masing ada 3 bola. Lah di depan itu kan mesti udah banyak tuh yang ngelilingin si Jack kan. Nah ini kita harus ngelemparnya backhand atau forehand nih, supaya si ball kita bisa masuk, ngelewatin bola-bola yang udah pada di depan tuh, kayak gitu. Jadi nggak asal kayak bowling kan kita pokoknya lempar jatuhin tuh si pinnya gitu kan. Kalau ini enggak, jadi mainnya tuh main strategi. Nah itu gunanya juga kita punya guide. Jadi guide itu sebagai ini kita yang ngasih tahu di depan itu posisinya bola kita harus lewat mana supaya bisa masuk gitu, bisa masuk ngedeketin si Jack. Sementara di depannya atau di kanan kirinya udah banyak bola-bola lain yang bertaburan gitu kan ibaratnya. Kita sama si Jack itu harus benar-benar sehati. Jadi dia yang ngasih tahu posisinya, misalnya bilang Mbak Julia nih harus forehand ya Mbak, supaya bisa lewat sebelah kanan misalnya gitu kan, bisa masuk sebelah kanan. Ya itu bagian dia cuma ngasih tahu kayak gitu. Nah bagian gua adalah itu tadi feelingnya harus, oh iya nih gua harus forehand. Terus kita juga tangannya waktu ngelempar itu harus konsisten, nggak boleh goyang, karena kalau kita goyang sedikit si bolnya itu ya udah lari kemana-mana. Jadi main lawn ball itu harus tenang sih. Wah, fokus. Ternyata tidak sesimpel yang orang-orang suka bilang. Jauh banget dari kata simpel sih kalau menurut gue. Orang kan kadang-kadang bilang lawn ball kerja sama guide, apalagi kalau tunanetra kan harus pakai guide. Kalau yang kayak teman-teman yang daksa gitu kan mereka nggak pakai guide kan, karena mereka bisa lihat kan. Tapi kalau tunanetra itu harus benar-benar kerjasama sama guide, harus sehati ya kan, dan nggak boleh saling bikin bete. Karena kalau kita sama guide-nya nggak kompak, itu tadi susah. Jadi ngarahinnya nggak boleh saling menyalahkan gitu. Kalau gue tuh sama guide gue waktu itu prinsipnya gitu, ya udah yang penting kita harus semangat, nggak boleh saling menyalahkan. Kalau misalnya nih dia udah ngarahin nih, misalkan Mbak Julia forehand ya, soalnya Mbak Julia biar bisa masuk lewat kanan. Tahu-tahu misalnya gue melenceng gitu kan, tahu-tahu namanya juga nggak selalu konsisten kan. Nah tapi pas udah gue ngelempar misalnya gue salah nggak malah jauh gitu kan, terus dia gue paling bilang nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, semangat masih ada bola yang lain gitu. Jadi harus kayak gitu sih, harus saling jaga relasi ya, jangan sampai malah jadi konflik antara ada juga kalau guide. misalnya dia sama guide-nya nggak akur, misalnya aduh gimana sih tadi ngelemparnya gitu kan, tadi gue bilang forehand gini ya kan, atletnya juga jadi down kan kalau digituin kan, jadi aduh ya tadi gue gitu kan. Sementara kan si tunanetranya harus benar-benar fokus, harus benar-benar main feeling ya kan. Gitu. Jadi ya ini sih harus sama guide itu juga harus kerjasamanya harus sehati. Waduh, luar biasa. Nah kemarin waktu di Asian Para Games dapet apa aja nih medalinya nih? Yang Para Games kemarin puji Tuhan sih dari kan memang cuma 2 nomor yang dipertandingkan kan, single, open single. Jadi open single itu dicampur tuh cewek cowok, tapi dengan kategori tunanetranya yang sama ya tadi ya. Kalau gua kan blind 2 kan, tadi yang penglihatannya dekat.
itu dicampur cewek cowok, itu namanya open single, itu dapatnya medali emas. Oke. Terus sama mixed set itu jadi kita mainnya double tapi campur cewek cowok, jadi partner gue cowok gitu. Sama negara-negara lain juga kayak gitu deh, cewek cowok, itu namanya mixed set. Itu puji Tuhan juga dapat medali emas juga. Oke, keren. Dapat 2 emas. Gak nyangka sih, tapi Nggak, itu kalau sampai sekarang aja kalau gue pikirin gila ya, gue juga nggak nyangka sih gitu. Karena waktu pas latihan juga gue ngerasa aduh kok bisa nggak nih ya. Itu serumit itu sih sebenarnya lawn ball gitu kan. Jadi benar-benar feelingnya tuh aduh gitu kan, dan feeling dan mood sih harus dijaga. Iya, karena kan harus jaga ketenangan kita kan. Kalau mood kita jelek pasti nggak konsen, nggak fokus. Kita harus benar-benar bagus terus ya kan, itu harus yang dijaga, itu moodnya kita harus bagus terus, feelingnya, fokusnya gitu kan. Oke, Makanya nggak nyangka sih dapat 2 emas. Dapat berapa tuh penghargaan dari negara? aduh sebutin jangan. Terserah sih mau disebutin apa enggak, tapi yang jelas banyak lah. Ya pokoknya disamain sih sama yang Asian Games. Oke, Asian Sama Games. persis. Wah, asik ya. Tapi ini benar-benar Asian Para Games kemarin ini beruntung loh. Kalau yang lalu-lalu kan kayaknya penghargaan buat atlet Paralimpik itu kurang ya. Tapi yang Iya. 2018 itu memang keren sih, disamakan. Keren banget sih. Uh-uh. Iya, jadi emang dulu-dulu tuh event-event gitu biasanya sih beda gitu kan rewardnya. Tapi emang kemarin itu sama banget sih, pasti luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banget deh buat pemerintah. Nah sekarang berarti lagi pandemi gini, lagi break dulu dong? Ya gitu deh, habis pandemi ini benar-benar menghentikan segalanya. Event-event banyak yang pada di cancel ya kan, diundur kayak gitu deh. Tapi ntar kalau misalnya ada panggilan lagi untuk terjun di sport, masih mau dong? Mau dong, itu udah cinta banget sih. Maksudnya gini lah, orang kan nggak tahu gue dulu siapa. Maksudnya orang kan pikir sekarang gue tuh mau ikut olahraga gara-gara gue udah dapet reward gitu kan, udah dapet reward sebesar itu gitu. Padahal mereka nggak tahu. Dulu tuh gue kasarnya nih ikut-ikut event gitu, dapet kawas aja udah seneng gitu. Dulu tuh mana ada sih bonus-bonus kayak gitu kan? Iya, jadi mana istilahnya ada dari dulu. Iya. Orang kan nggak tahu kalau mulai dari bawah bener-bener. 2000 lah baru ada. Iya. Reward gitu. Oh, dulu mah nggak ada gitu. Kalau gue hitung-hitung sih, kayaknya gue kalau udah ikut olahraga mungkin waktu dari gue kecil ya, dari tahun berapa sih? Gue 90-an, 92 ya, apa berapa sih? Oh, gue inget. 25 tahun deh kayaknya. Gue inget. Tapi gue pertama ikut ini sih, waktu event yang ini Porcanas 94 sampai 93 ya di Jogja tuh. Pertama kali tuh gue ikut multi event yang nasional. Ya, keren. Jadi kalau dulu zaman sekolah kan dapatnya reglet. Dulu mah mana ada sih dapat bonus-bonus gitu, mana ada kan? Iya, dulu karena kita murid dapatnya alat tulis. Emang udah cinta sama olahraga sih, jadi nggak mikirin lagi itu dapatnya apa. Dan gue juga nggak, kan gue bilang gue juga nggak yakin gue bakal dapet gitu kan, secara lawan-lawan gue udah main internasional semua ya kan. Indonesia kan pertama kali baru belajar juga. Tapi ya bener loh, luar biasa. Ini kan cabur yang baru. Nggak nyangka gitu. Cabur baru, dan lo memang bener-bener baru di cabang olahraga itu. Selain dia benar-benar cabur baru di Asian Para Games, dan lo sendiri memang baru di lawn ball ini kan, tapi luar biasa. Ya itu salah satunya sih ini
mungkin ini apa ya, berkat dari Tuhan. Amin. Nah, Atas usaha selama ini. iya. Yang dulu jujur sih, dulu kan gue bilang gue tuh nggak pernah mikirin kalau ikut event gitu. Bonus itu buat gue sih ya syukur kalau dapat bonus gitu, tapi kalau enggak ya emang gue seneng gitu ngelakuinnya, happy aja, enjoy. Jadi gue bisa narik kesimpulan nih bahwa dari memang benar-benar mulai dari bawah sampai akhirnya sekarang jadi sukses gitu ya. Di Ya. di bidang olahraga kan ya. Ya kalau dari nol sih pasti itu banget dari nol. dari nol, dari masih bocah ya kan. Iya. Dulu masih juga dari apa sih, atletik tuh masih yang capek banget, lari sampai pernah jatuh pas latihan sampai dengkul sampai robek, sampai sekarang nih masih ada bekasnya. Kenang-kenangan itu, Ya, kenang-kenangan. dari kayak gitu deh. Kenang-kenangan. Oke. Jadi ini mungkin last question. Gue mau nanya. Waduh. Gue mau nanya. Kan ini lo istilahnya lo udah menekuni ini dari nol ya, sampai akhirnya di puncaknya itu kemarin, mudah-mudahan masih nanjak lagi karirnya kan, kenapa enggak gitu kan. Sampai saat ini kan sampai di Asian Para Games dapat 2 emas dan itu luar biasa banget. Kalau buat lu sukses itu tergantung sama apa sih? Kan ada beberapa orang yang berpandangan bahwa sukses itu ketika lo bisa kerja, atau sukses itu ketika lo bisa menempuh perguruan tinggi. Sukses itu ketika lo berhasil jadi orang kaya gitu. Ada yang sukses macam-macam lah. Nah, sekarang gue pengen tahu sukses menurut Julia Ferawati itu apa sih? Apa ya? Sebenarnya kalau menurut gue sih ya itu tadi, orang kan punya versi suksesnya masing-masing. Tapi kalau menurut gue, orang tuh kalau udah sukses, kalau dia itu bisa bekerja, terus bisa menghasilkan dari sesuatu yang dia emang bener-bener suka gitu ya, bener-bener dia cinta gitu profesinya. Terus caranya kita bisa tahu kita cinta apa enggak sama profesi kita itu ya, gue pernah dengar dari salah seorang ahli parenting, katanya kalau mau ngetes nih kita udah ngelakuin pekerjaan kita sekarang itu benar-benar passion kita atau bukan, caranya gini katanya, kita bayangin kalau kita nggak dibayar, kita mau nggak ngelakuinnya. Nah kalau misalnya kita mau ngelakuinnya tapi kita nggak dibayar, berarti itulah passion kita. Dan disitulah kalau menurut gue sih orang yang sukses yang bisa nemuin itu sih. Oke, jadi bukan hanya materi aja yang jadi ukuran ya? Ya kebanyakan sih orang gitu ya, materi. Tapi kalau menurut gue sih ya materi itu segimana juga sih nggak ada apa ya menurut gue. Karena kalau gue bilang di atas langit masih ada langit. Jadi kalau kita jadi orang kaya masih banyak kan lebih kaya. Terus mau suksesnya sampai mana kan gitu. Iya, oke. Mana yang harus dikejar gitu. Sampai sekaya apa sih gitu. Iya. Karena kan tetap aja kita kaya, yang lebih kaya juga banyak. Oke, jadi ini tadi kan last question. Nah sekarang last apa nih? Bener-bener terakhir nih. Gue minta mungkin Terakhir nih. Quote apa gitu. Quote tentang buat para viewers nih, misalnya gimana sih mereka buat viewers yang disabilitas, itu apa nih quotes lo, terus buat mereka yang non disabilitas apa nih kira-kira? Kalau buat yang disabilitas apa non disabilitas nih? Dua-duanya kalau bisa. Kalau buat teman-teman disabilitas sih, kalau apa ya pesan dari gua ya, jangan pernah menyerah. Oke. Kayak lagu ya. Jangan pernah menyerah. Pokoknya prinsip gua adalah kita tuh lakuin aja semaksimal mungkin apa sih yang saat ini
yang kita bisa lakuin. Entah mungkin sekarang pekerjaannya jualan, atau mungkin pekerjaannya cicip, atau pekerjaannya apapun, pokoknya lakuin aja semaksimal mungkin. Karena gue yakin sih pasti kalau kita tekun, kita konsisten, pasti suatu saat kita akan mendapatkan reward lah menurut gue. Pokoknya intinya harus tekun aja sih, lakuin aja bos, tapi ya semaksimal mungkin yang kita bisa, itu jangan asal-asalan. Nah, buat yang non disabilitas? Kalau buat non disabilitas apa ya? Ya misalnya kalau buat non disabilitas, maksudnya gue harus gimana nih? Maksudnya ngomong tentang apa? Ya misalnya ketika misalnya gimana sih mereka bisa ngasih kesempatan ke disabilitas atau mulai merubah perspektif kayak gitu-gitu. Oh gitu, oke. Jadi kalau yang buat yang non disabilitas sih pesennya adalah jangan pernah memandang sebelah mata sama teman-teman disabilitas, ya kan? Karena kenapa? Karena mereka nggak pernah tahu sebenarnya disabilitas yang di depan mereka itu siapa gitu kan. Dan itu tadi kasih deh kesempatan buat teman-teman. Ya contohnya kayak yang punya mungkin perusahaan, ya kan? Itu contohnya tadi kan pengalaman gue juga, gue pernah kerja di bank sampai 7 tahun. Ya berarti kan maksudnya tunanetra itu, disabilitas itu juga bisa bermanfaat gitu kan buat perusahaannya dia. Kalau misalnya teman-teman disabilitas atau tunanetra nggak bermanfaat, pasti kan langsung buru-buru diresignin kan. Nggak mungkin sampai bertahan 7 tahun gitu. Maksudnya berarti teman-teman disabilitas juga produktif gitu. Iya, oke deh. Aduh, masih pengen ngobrol tapi ntar kepanjang banget. Kayaknya kalau ngomong panjang, kita ini ya berjam-jam kayak nggak kelar-kelar loh. Kayak butuh ada next part. Oke, thank you banget ya. Oke deh, semangat. Mudah-mudahan channel YouTube-nya juga sukses. Oke, God bless you. Ya, sama-sama. God bless you too. Dah. Oke, dah.